Adik-adik, anak-anakku dan ibu bapak sekalian, kelompok informasi masyarakat itu memang aktivitasnya bergerak di bidang olah informasi. Tetapi kita bertekad bahwa olah informasi itu tidak hanya pada olah informasi dalam pengertian berita menjadi berita, tulisan menjadi tulisan, tetapi informasi itu kemudian menjadi action. Setuju ya? Salah satunya ini pohonku. Ini pohonku itu merupakan langkah yang kedua setelah kita mendapatkan motivasi dari kawan kita Probolinggo yang kemudian secara otomatis dan cepat apa yang ditangkap dari informasi kawan-kawan dari Probolinggo sudah dilakukan oleh Kim Kunir. Ada di sini dari Kim Kunir, Kunir Mas, ada? Silakan berdiri. Surveinya dibagi 3 kabupaten, Probolinggo hanya 5.000, Pasuruan hanya sekitar 9.000 kalau nggak salah, yang Malang hanya 11.000. Jadi paling luas Kabupaten Lumajang. Dan sangat hebat sekali potensi yang ada di Semeru ini. Ini salah satu-satunya benteng terakhir kita. Jadi hutan di Semeru itu benteng terakhir dari wilayah Lumajang dan sekitarnya, dari 4 kabupaten yang ada di sekitar Semeru. Jadi fungsi Taman Nasional di sini adalah sebagai perlindungan, kawasan perlindungan, kawasan pengawetan, 3 pilar konservasi di situ, dan yang terakhir adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini, suatu kebanggaan bagi kami, dan kami mohon maaf tidak bisa mensosialisasikan Taman Nasional ini menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat karena keterbatasan kami. Jadi mumpung saya ingat, monggo pinarak di Ranupane kalau kita mau berdiskusi tentang masalah lingkungan dan lain-lain. Adalah sejenis edelweiss. Dan di dunia hanya ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, di pegunungan Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Jawa Barat nggak punya. Endemik Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belum lagi termasuk tadi Pronojiwo. Itu juga tumbuhan obat. Hanya ada di Jawa. Di Jawa tempatnya ini semakin sedikit jumlahnya. Kemarin dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menerbitkan buku bahwasanya keberadaan Pronojiwo ini hanya tinggal di 9 lokasi di Jawa. Salah satunya di TNPTS. Dan yang menjadi masalah di Kecamatan Sendu, Pronojiwo, itu sama sekali kita tidak menemukan tumbuhan Pronojiwo. Nah, ini yang harusnya menjadi potensi bagi kita semua untuk membudidayakan lagi tumbuhan ini, termasuk di Senduro. Namanya Senduro tapi sama sekali tidak ada tumbuhan Senduro di sana. Nah, ini yang harus kita tahu. Sekarang kita sudah tahu dan kita harus jadi menyelamatkan alam, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan hutan itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah, bukan hanya tugas dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, bukan hanya tugas dari wartawan, bukan hanya tugas dari adik-adik, pelajar dan lain-lain, tapi adalah tugas kita semua.
sebagai anak bangsa yang berkewajiban untuk melestarikan alam dan lingkungan. Kenapa demikian? Ketika kita misalnya terjadi krisis air misalnya, masa kalau kita mati mau ditayamum? Karena air, kalau krisis air itu air lebih berharga untuk diminum. Apa kalau kita mati mau ditayamum? Nah, ini mumpung kita masih punya nyawa, masih diberi hidup oleh Yang Maha Kuasa, sebaik-baiknya kita untuk mulai menyelamatkan lingkungan kita. Paling tidak lingkungan kita yang paling dekat dengan kita. Setelah itu, mari kita bayangkan kalau masing-masing di antara kita di sini semuanya menyelamatkan lingkungan kita masing-masing. Saya yakin sak RT, sak RW, sak kecamatan, sak desa akan baik lingkungannya. Jadi berkaitan dengan itu banyak sekali yang luar biasa di Taman Nasional ini. Mari kita selamatkan bersama-sama. Seperti 2 minggu yang lalu Pak Andi ya, kami melakukan hal yang sama juga di pemandian Pendit Malang. Di sana debit air sudah turun 50 cm. Artinya bahwasanya kondisi hutan kita ini memburuk. Satu-satunya makhluk Tuhan yang bisa menahan air, bisa menghasilkan oksigen hanyalah pohon. Hanyalah tumbuhan berklorofil yang bisa menghasilkan oksigen. Iya kan? Nggak ada lagi makhluk Tuhan yang lain selain pohon. Tanam satu pohon sejuta manfaat didapat. Tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk hewan. Termasuk juga untuk demit. Loh, kenapa demit? Demit juga makhluk Tuhan juga. Kita harus menyediakan ruang bagi mereka. Senengannya lah demit ringin. Nah, ini ada pohon beringin di sini. Nah, semacam itu. Jadi dengan menanam satu pohon tidak hanya bermanfaat bagi kita, bagi anak cucu kita, tapi juga untuk makhluk Tuhan yang lain. Kalau kita lihat satu batang pohon, di situ ada berapa individu yang menempel, menumpang hidup di sana. Ada anggrek, ada paku-pakuan, ada semut, ada sarang tempatnya burung bersarang, tempat dia cari makan. Betapa indahnya pohon ini. Jadi mari kita sayangi pohon. Jangan lagi ada yang memaku pohon, ditempelin. Terima gadai BPKB, tempelin, di situ dipaku, kasihan pohon. Nah, jadi mari kita sama-sama menjaganya. Nah, ini sebenarnya golongannya apa? Burung, sebangsa burung, bangsanya cemblek dan lain-lain yang kecil-kecil itu, kacamata, burung-burung semacam itu yang rajin memakan serangga itu, ulat, sebangsa ulat, sehingga tidak terjadi karat burung. Nah, ini sudah melalui beberapa penelitian. Jadi jangan disalahkan kalau sengon kita kena karat burung. Karena kenapa? Burung-burung cemblek kita tangkapi, dijual. Bukan berarti kita tidak menginginkan menyalahkan para pehobi ya. Namanya pehobi tidak bisa kita salahkan, namanya juga hobi. Tapi sebisa mungkin karena kita sudah tahu, sebisa mungkin itu kita memelihara hewan peliharaan itu memang benar-benar dari penangkaran misalnya, tidak dari alam secara langsung. Kasihan, yang di alam ini biarkan, yang di alam bekerja dengan sendirinya. Karena mereka mempunyai sistem, mempunyai mata rantai makanan. Sama ketika sepeda motor kita, rantainya putus satu, kita udah nggak bisa jalan. Sama, juga di alam juga demikian, di hutan juga demikian. Jadi kenapa di Taman Nasional itu pohon yang tumbang pun kita biarkan,
mati, dimakan rayapnya dimakan burung tanah, burungnya dimakan ular dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang secara alamiah ini harus kita jaga. Sanggup ya kita menjaga ya? Sebenarnya tidak susah, yang namanya memelihara hutan ini tidak susah. Cukup kita tidak berbuat apa-apa di sana, itu aja udah sangat cukup. Biarkan alam mempunyai mekanisme sendiri untuk merombak dirinya sendiri. Mereka sudah punya sistem, kita nggak usah campur tangan ya. Kita nggak usah campur tangan, kita lihat aja, kita jaga saja. Jangan sampai ada kegiatan perusakan hutan dan lain-lain. Macan tutul itu harus mati, tapi memang nggak ada pilihan lain waktu itu karena macan tutul ini menyerang manusia. Nah ini kita berharap tidak terjadi lagi hal semacam ini. Jadi ada alasan kenapa macan tutul itu turun. Kalau cerita mbah saya dulu, yang kalau ada macan itu turun ke kampung berarti ada aib di kampung itu. Itu cerita mbah saya. Nah, ini yang harus kita gali lagi, kearifan nenek moyang kita dulu. Mbah saya juga sering cerita Lasbong Lengyu. Saya rasa kalau kita orang Jawa mesti familiar dengan istilah ini, Lasbong Lengyu, Alas Kobong Celeng Melayu. Jadi jangan disalahkan ketika hutannya terbakar, celengnya pada merusak ladang kita. Memang ya itu resiko memang. Jadi saya yakin kalau hutan itu tidak kita ganggu, saya yakin penghuninya pun tidak akan mengganggu kita. 94 ya, sekitar 94 waktu itu masih belum secantik ini. Saya tadi sempat jalan-jalan di sekitaran danau ini, menemukan 5 buah capung, 5 jenis capung yang berbeda dan 2 jenis capung jarum. Kenapa capung ini menarik? Gantrung, TTI, dodok erok, nah itu loh. Kenapa penting? Karena capung adalah indikator mutu lingkungan. Jadi jangan disepelekan yang namanya capung ini. Dia kalau lingkungan di situ bagus, perairannya bagus, pasti akan banyak capung di situ. Capung ini siklus hidupnya sangat unik. Larva yang di air berumur 4 tahun, sedangkan dia paling lama habis itu di air 4 tahun sebagai serangga di air. Dia memakan tumbuh-tumbuhan yang busuk. Setelah 4 tahun mereka menetas menjadi capung. Paling lama 4 minggu itu 1 bulan ya. Umurnya dia cuma 1 bulan untuk menemukan pasangan, kawin dan bertelur. Jadi capung ini sangat spesial sebagai indikator mutu lingkungan karena saya berbicara tentang Kalimantan di sini. Jadi yang paling menarik adalah capung, dan ini potensi bagi adik-adik semua untuk mengamatinya, untuk mengetahuinya. Banyak sekali potensi di sini. Apa yang saya lakukan di Ranupane di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebetulan Pak Tony tadi ini adalah counterpart saya di sana. Kalau beliau dari pemerintahan, saya dari pihak swasta, ya, dari luar pemerintah, dari luar negeri ya. Kalau Mas Tony ini dari dalam negeri, saya dari luar negeri, karena bukan dari pemerintah. Jadi saya dengan Mas Tony kerja bareng untuk melakukan penanaman pohon lagi di lerengnya Gunung Semeru. Area yang kita tanam kurang lebih 100 hektar dan sudah berjalan mulai tahun 2010 sampai 2015, nanti tahun depan ya berakhir programnya. Yang kita tanam kurang lebih ada 100 hektar. Nah,
cuma ada beda nama. Kalau mungkin semua yang ada di sini taunya penghijauan, iya, betul ya? Penghijauan, rehabilitasi lahan, kemudian gerhan dan sebagainya. Nah, kalau di tempat kami, apa yang kami lakukan namanya restorasi. Tapi mohon maaf, tidak terkait dengan partai ya, tidak terkait dengan parpol. Tidak ada kaitan dengan parpol, tapi juga jangan dikaitkan dengan kereta api, gerbong restorasi. Nggak ada ya, nggak ada kaitannya. Jadi arti sebenarnya dari restorasi adalah mengembalikan hutan itu ke kondisi semula seperti dahulu kala. Otomatis kita juga mempelajari, buka-buka semua ilmu, semua buku, kita cari di internet. Hutannya di Semeru itu dulunya kayak apa? Kita buka semua. Dan apa yang kita tanam pun di sana adalah jenis-jenis asli yang ada di sana. Jadi kita tidak membeli bibit dari luar daerah, bukan membeli dari luar Ranupani atau dari luar Lumajang, tapi kita buat sendiri di tempat itu. Jadi kita ngambil, kita cari, kita belusuan keluar masuk hutan, kita mencari bibitnya, kita mencari bijinya, kita semaikan sendiri, kita dederkan sendiri. Yo kadang mati, kadang urip, kadang-kadang yo kadang diblas bosok dan sebagainya. Karena memang kita nggak punya ilmunya. Kita ini kalah dengan orang-orang negeri, kita ini kalah. Kita ini kaya raya, punya biji-bijian banyak sekali gitu. Tapi kita nggak tahu caranya ini gimana. Luar negeri, jangan coba-coba kita ngirim biji ke luar negeri, kita ngirim ke Thailand terutama. Habis kita. Durian aja, duriannya kita dengan durian Thailand enak mana sekarang? Sekarang, saya ngomong sekarang ya. Lebih dari Thailand, karena mereka punya teknologi, mereka mau belajar bener. Biji duriannya, misalnya duriannya Lumajang nih, kalau saya bikin kayak gini, nanti keluarnya pasti kayak gini. Saya cangkokkan dengan jenis yang lain, saya sambung dengan jenis yang lain, pasti rasanya akan kayak gini. Kalau di sini yang kita dijual, untung-untungan lem mateng, kadang-kadang saya atos dijual. Kita komplain diopeli malah, salahnya sama nang buka. Loh, gak bener toh. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita juga harus belajar bahwa kita ini punya kekayaan alam yang luar biasa. Tapi kenapa kita tidak mau belajar dari alam itu sendiri? Bener nggak yang sampaikan ini kira-kira? Kita kalah bener. Balik lagi apa yang kami lakukan di Ranupani, di lereng Semeru, bahwa kita juga apa yang kami tanam di sana, kita tidak menggunakan bibit-bibit dari luar. Saya sampaikan tadi udah. Dan yang melakukan pembibitan itu adalah masyarakat Ranupani itu sendiri, masyarakat desa setempat. Jadi akhirnya mereka mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional dengan pihak lain. Mereka mendapatkan manfaat secara ekonomi. Selama ini kalau penghijauan, coba benar apa enggak apa yang disampaikan. Ketika ada program penghijauan di suatu daerah A, mereka akan meletakkan bibit dari daerah B, dari daerah C. Ketika seperti itu, masyarakat hanya jadi penonton, mereka hanya jadi pekerja untuk melakukan penanaman, tapi mereka tidak belajar prosesnya membibitkan tanaman ini gimana. Nah, itulah yang kami coba balikkan lagi kondisinya seperti dulu kala. Dalam artian hutan itu misalnya, ada restorasi beda dengan penghijauan karena yang dinamakan menanam pohon tidak harus menanam pohon yang nanti ukurannya tinggi besar. Tidak harus seperti itu karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Dari ekosistem alang-alang, itu sering kita lihat padang alang-alang ya. Keliru kalau kita melakukan penanaman langsung pohon besar, tidak boleh. Proses secara alaminya atau proses suksesinya tidak akan berjalan secara alami. Kita harus menanam dengan tanaman berdulu. Tahun berikutnya tanaman dengan tanaman yang lebih tinggi lagi. Nah, itulah akan berjalan sesuai dengan apa yang ada. Dan jangan dikira bahwa Lumajang tadi katakan Pak Tony bahwa potensinya luar biasa. Kita juga punya. Kita punya dititipi oleh dunia bahwa kita punya salah satu pohon yang juga langka dan itu hanya ada di belahan bumi selatan. Di belahan bumi selatan ya. Salah satunya ada di Semeru, ada di Lumajang. Namanya aser. Tahu lambang negara Kanada? Yang kayak jari tangan. Nah, itu harusnya hanya ada di belahan bumi utara, di daerah subtropis. Tapi di kita ada itu pohonnya.
yang di dalam keranjang ini salah satu contohnya ini. Memang sengaja kami bawakan tadi dari Runupane ke sini, nanti kita coba tanam di sini. Coba kita kondisikan dulu apakah nanti cukup ketinggiannya, altitudenya cukup dan sebagainya. Ini hanya ada di belahan bumi selatan, salah satunya ada di kita. Selain ada di Pulau Sumatera, kemudian di Sulawesi, ada di Sulawesi. Di kita ada satu, di TTP kita satu, namanya Acer ya. Acer laurinum, atau kalau orang lokal kita namanya putih dodo. Bukan dodo putih ya, tapi putih dodo. Kemudian nah, ini nanti kita coba tanam bareng-bareng dengan semua yang ada di sini. Bahwa kita kalau dari kemarin juga diberitahu oleh Pak Edi bahwa beberapa teman-teman juga mencoba untuk membuat persemaian dari biji ya. Benar nggak ini? Berhasil nggak? Kenapa mati? Ya coba lihat, kenapa mati? Hah? Ini saya bagi ilmu sedikit aja, tapi nanti boleh dicoba. Kalau kita menyemaikan sesuatu, nah saya ceritakan juga Edelweiss yang mungkin dikenal semuanya ya, Edelweiss bunga abadi lambang cinta. Kalau mau ngomong cinta kepada seorang cewek harus bawa Edelweiss, nggak boleh keliru, itu dilindungi itu. Dilindungi, nggak boleh diambil itu. Nah, kita sudah berhasil mengembangbiakkan Edelweiss dari biji. Bijinya kalau kita ukur ya cuma berapa mikron. Kalau kita timbang 1 kilo bisa sak pickup, saking kecilnya. Nah, ini ini bagi ilmu sedikit ya. Coba ketika nanti mau ndeder ya, nabur biji, tanahnya diayak. Tanahnya diayak sekitar ukuran 3 mili sampai 4 mili, cari itu ayakan, kan ada itu kawat kasa itu diayak. Nah, itulah jadi medianya. Bukan tanah ngambil yang langsung kita ambil, enggak boleh. Coba kita lihat hasilnya, coba dibandingkan antara yang diayak dengan yang tidak diayak, dibandingkan. Hasilnya gimana? Pasti pertumbuhannya lebih cepat. Karena apa? Semai, kecambah, dia butuh percepatan tumbuh yang lebih cepat daripada nanti ketika udah jadi bibit. Dicatat aja itu nanti. Silakan dicoba, enggak apa-apa. Ini nanti Pak Edi kalau memang butuh lagi kita datang lagi. Mungkin itu Pak Edi yang bisa saya sampaikan, misalnya sedikit yang kami sampaikan, tapi saya matur nuwun diberi kesempatan untuk datang ke Selo Kambang ini. Itu tadi yang diceritakan adalah lingkungan yang luas dengan pepohonan yang tinggi-tinggi. Mungkin seperti itu, walaupun Mas Adi tadi sampaikan yang penting nandur, masih pepohonan cilik gitu ya. Yang penting mencoba biar mati atau busuk. Tetapi ketika itu menjadi tumbuh, membesar dan kemudian menjadi bagian dari lingkungan kita, menjaga lingkungan kita tetap asri, tetap suasananya menghijau, maka berarti kita sudah menjaga dunia ini. Katanya Tuhan, bukan Tuhan ini hadis mungkin ya, mudah-mudahan tidak keliru hadisnya, tapi saya tidak sebutkan bahasa aslinya. Andaikan engkau tahu bahwa besok ini kiamat, tetapi di tanganmu tergenggam biji kurma, maka tanamlah. Itu artinya bahwa menanam itu perlu apa penting? Perlu dan penting. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sambil tadi menikmati makanan khas Majangan tadi, ada tulisan hadis-hadis di situ. Mungkin tidak sempat tadi Pak Edi langsung nyelonong terus juga sego. Tetapi itu yang kita ingat-ingatan, asli itu hadis. Kemudian dari cerita ini itu secara umum, mari kita jangan motong pohon. Katanya pada pertemuan internasional lingkungan masa dibudaya di Bali, Pak Presiden mengatakan 10 tahun kita menanam terus tanpa memotong tanaman itu, menanam terus, itu baru bisa mengembalikan Indonesia seperti dulu.
kita berkewajiban paling tidak sebagian dari itu kita lakukan. Setuju? Nanti kita akan coba di sini, kemudian secara bergilir nanti di masing-masing kecamatan kita jadwal untuk penanaman itu. Ada 60% anggrek dunia ini ada di Indonesia. Pak kok bulet sih Pak, langsung nandur anggrek ya apa? Ini masalahnya konservasi. Perlu diketahui Pak, tempe sudah kena Jepang. Ya, banyak produk-produk kita yang kena klaim ini milik orang luar negeri. Truk yang terkenal apa? Mitsu? Iya, bukan Mitsu susu ya, Mitsubishi. Apalagi? No. Grandong masuk? Grandong diambil dari hutan, tidak tanggung-tanggung kalau nyuri pakai hartop. Karena jualnya di sana dolar. Anggrek kita dibawa ke luar negeri, dikawinkan. Seneng kawin? No. Dikawinkan. Anggrek ya. Dikawinkan. Jadi produk, kirim ke Indonesia. Kemudian dinamai nama Thai Pastel, Thailand Pastel. Kirim ke Indonesia, wah bangga. Ini terjadi tahun 2003, Bu Mega hadir ke Lumajang. Di TNBTS ini mempunyai salah satu anggrek yang termasuk dilindungi, Appendix 2, yaitu Paphiopedilum glucopilum. Pokoknya sedurungono ae mari ini dang buyar dang mari ya. Paphiopedilum glucopilum, seperti kantong semar, tapi bukan nepenthes. Kalau nepenthes masuk itu yang makan serangga, katanya makan ya, katanya makan, betul tidak dicerna itu seperti itu nepenthes. Tapi ini Paphiopedilum glucopilum. Ada lagi Phalaenopsis amabilis. Bukan amadel. Phalaenopsis amabilis. Ini punya tempur sari. Tetapi sekarang tidak ada. Yang ada di mana? Di kebun raya. Tidak ada di pasar Senggol. Di kebun raya. Nah, ini yang seringkali dicuri oleh negara lain, dibawa, kemudian dikawinkan. Baik Ibu Bapak sekalian, ini karena jumlah pecinta anggreknya sedikit, hanya sekilas saja bahwa anggrek ini gampang-gampang susah, tapi mahal. Betul? Kayak ngerti-ngerti terus yang mau yang muda-muda ini gak ngacung blas ini badan. Pantas bapak-bapaknya yang tahu ini. Mahal. Tapi anggrek ini adalah makhluk hidup. Sama seperti menanam pohon. Dari menanam pohon itu yang paling sulit apanya? Merawatnya. Kalau gini, wah, macam foto. Ya narsis ya, menanam pohon. Setelah itu enggak tahu sudah. Ini mau apa, mau minum.
DJ Kades sini pertama. Dari sana langsung ke sini, saya tidak sempat ganti baju, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tadi ketika disampaikan sambutan, saya coba buka di dalam surah Ali Imran ayat 41. Allah mengingatkan bahral fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di bumi dan di laut ini sudah tampak, jadi sudah nyata sekarang. Firman ini 1435 tahun yang lalu diturunkan. Ketika itu sudah ada kerusakan, apalagi sekarang. Kerusakan itu apa dan siapa penyebabnya? Langsung dikatakan bima kasabat aydin nas. Itu gara-gara ulah atau tangan manusia. Kenapa ditunjukkan akibat itu kok tidak menunggu besok saja? Dan ada orang mengatakan dosa itu di akhirat. Ojo dosa gampang, dosa besok saja. Kata akeh barengi katanya. Ini enak. Dosa itu besok akeh barengi. Kata artis-artis tok itu katanya. Termasuk perusak-perusak alam. Tujuannya adalah liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, biar mereka merasakan akibat dari perbuatannya. Allah sudah langsung sekarang dilakukan, tidak lama lagi kemudian kerusakan itu akan ditimpakan kepada manusia. Tapi ada tujuannya, la'allahum yarji'un, supaya mereka segera kembali ke jalan yang benar. Bukan yang punya utang. Jadi seluruh peristiwa di dunia ini, di Indonesia, tolong itu dijadikan batu pijakan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau bisa yang terjadi di luar tidak perlu terjadi di sini, tetapi di sini langsung menyikapi. Pertanyaan kita, dalam 1 bulan ini kita sudah menanam apa dan jumlahnya berapa? Hari ini baru kita akan melaksanakan secara bersama-sama. Insya Allah kita semua sudah punya tekad itu. Mudah-mudahan upaya kita ini nanti akan membuahkan hasil, dan tidak untuk anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga ikut merasakannya. Saya kebetulan kerjasama dengan teman-teman di Semburo untuk menanam makanannya ternak itu apa namanya? Telur wono 2 hektar saya minta ditanami oleh teman-teman. Kalau wononya ditanam, baru kemudian pisangnya ditanam juga. Tapi yang dipanen nanti pisangnya apa kelornya? Kedua-duanya. Setelah, nah betul, harus tadi. Jadi setelah dipelajari memang sangat memungkinkan. Kelor wononya ditanam untuk makanan ternak, pisangnya ditanam juga, nanti kalau sudah berbuah dimakan ternak juga. Ternaknya modelnya ya seperti kita ini, kakinya 2. Tetapi yang paling penting semangat untuk terus menanam pohon sebanyak-banyaknya, karena hujan yang diturunkan oleh Allah ini memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanah kita. Seberapa siap tanah ini untuk menampung air tergantung pada seberapa jumlah pohon yang dipakai sebagai sarana untuk menunjang tanah ini menjadi tandung raksasa. Maka saya ucapkan terima kasih pada seluruh anggota KIM yang dari Lumajang maupun dari Malang. Semangat ini tidak boleh terhenti. Air Selokambang ini, mata airnya sudah lama sekali. Ini perlu diteliti betul sebetulnya pohon sebelah mana yang menjadi sumber sehingga air ini tetap bertahan. Kalau kita salah memotong, nanti Selokambang akan betul-betul menjadi Selokambang, ya selo saja batu, tidak bisa ngambang. Karena apa? Ya sudah tidak ada airnya. Suatu saat ini bisa akan kering kalau kita tidak bisa memeliharanya. Bukan hanya untuk Selokambang, untuk mandi saja. Ini adalah mengalir ke sawah-sawah sampai di dekat rumah saya itu juga termasuk dari sini.
Sekali lagi, Selokambang adalah tempat kebersamaan bagi kita. Sampai saya cerita sama murid-murid saya dulu kalau ngajar itu, sampean nek kepingin kebersamaan temenan teko nang Selokambang. Nguyu bareng, ngombe bareng. Siapa yang bisa menjamin setiap orang yang ingin kencing terus keluar ke kamar kecil dulu turun lagi? Nggak mungkin. Ambek ngelani kok kudu nguyu, ya nguyu. Ambek muni nek atine ngene. Ana kancane sing ambek kemu nguyu. Padahal sing citake kudu pisan, wae kuyo kemu pisan. Itulah kebersamaan ya. Makanya dulu lo bayar gitu. Tapi untungnya airnya lebih besar dan airnya terus mengalir sehingga kotoran itu nanti akan terus keluar. Jaga air ini harus tetap jernih, harus bersih. Caranya adalah tanam pohon sebanyak-banyaknya. Saya ingat salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah kalau mau perang, satu, jangan bunuh perempuan. Sekarang perempuan sudah banyak dibunuh, kapan hari dibuang di jalan tol gitu. Terus setelah itu dibunuh lagi anak perempuan yang berboncengan karena kepalanya mati juga umur 16 tahun. Itu menyalahi sunnah. Kalau perempuan dibunuh semua, nanti yang laki-laki bingung nanti. Yang kedua, jangan bunuh anak-anak. Ini larangan awal, dan di Indonesia ternyata jumlah anak atau bayi yang keluar maupun belum keluar yang diaborsi, yang dibunuh itu jumlahnya luar biasa. Itu jutaan dalam waktu 1 tahun. Berarti di Indonesia ini sudah melanggar aturan Rasulullah sudah lama. Yang ketiga, jangan potong pohon. Ini larangan ketika akan melaksanakan perang. Perang sudah akan dilaksanakan, genderang perang sudah ditabur, tapi masih Rasulullah menyampaikan jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, dan jangan potong pohon. 3 ini sebenarnya adalah pelestari dunia. Oleh karena itu, rawatlah baik perempuan. Perempuan itu bahasa Maduranya perempuan. Oh ini Madura ini. Itu lagi perempuan. Oh Pak Kawan ini memang sudah tidak ada Probolinggo. Saya tanya Pak Kawan, ini apa bacanya? Perempuan. Ini harus dilestarikan dengan baik. Kemudian yang kedua, generasi kita, anak kita ke depan harus kita jaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, pepohonan yang sudah ada jangan dipotong. Kalau bisa kita malah harus menanam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penanaman pohon bersama-sama. Saya nyatakan dimulai, dan mari kita memulai dengan bersama-sama mengucap kata ini pohonku, hutankan Lumajang. Pegang semua pohonnya. Pegang pohon dengan semangat. Berdiri itu habis. Pohonku, hutankan Lumajang. Ini pohonku, hutankan Lumajang. Ini pohonku, hutankan Lumajang. Ini pohonku, hutankan Lumajang. Bersama-sama. Ini pohonku, hutankan Lumajang. Tepuk tangan bersama-sama. Kalau tepuknya bagus berarti nggak bawa pohon.